Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Hasna Firnisa. Saya dari kelas 12 Ilmu Bahasa dan Budaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai masa pemerintahan demokrasi terpimpin yang terjadi di Indonesia pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1965. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari terjadinya demokrasi terpimpin di Indonesia, lalu kebijakan-kebijakan yang ada di demokrasi terpimpin. Selanjutnya ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di demokrasi terpimpin serta akhir dari demokrasi terpimpin ini sendiri. Sebelum memasuki latar belakang dari terjadinya demokrasi terpimpin di Indonesia, alangkah lebih baiknya kita mengetahui pengertian dari demokrasi terpimpin itu sendiri. Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan di mana semua kebijakan atau keputusan yang diambil atau dilaksanakan oleh satu orang, yaitu kepala pemerintahan, baik itu presiden ataupun perdana menteri. Latar belakang dari terjadinya demokrasi terpimpin di Indonesia ialah yang pertama, kegagalan konstituante dalam merumuskan konstitusi baru. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan antar anggota konstituante. Yang kedua, anggota dewan kebanyakan mementingkan kepentingan golongannya. Lalu latar belakang yang kedua yaitu dikeluarkannya Dekrit Presiden 1959 yang berisi pembubaran Dewan Konstituante, berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945, tidak berlaku kembali Undang-Undang Dasar Sementara 1950, serta pembentukan MPRS dan DPAS. Selanjutnya, latar belakang yang ketiga yaitu kondisi politik nasional yang tidak stabil. Hal ini dikarenakan sering terjadi pergantian kabinet pada demokrasi liberal, maka program kerja yang direncanakan tidak dapat berjalan utuh dan ekonomi menjadi tersendat. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan yang terdapat pada demokrasi terpimpin. Yang pertama, Manifesto Politik USDEK atau Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia dijadikan sebagai GBHN. Yang kedua, pembentukan MPRS dan DPAS. Yang ketiga, pembentukan Front Nasional. Front Nasional adalah organisasi yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, pembubaran DPR, hasil pemilu, dan membentuk DPR-GR. Yang kelima, pembubaran Partai Masyumi dan PSI. Hal ini disebabkan karena pemimpin dari Partai Masyumi dan PSI terlibat dalam pemberontakan PRRI atau Permesta. Yang keenam, pemasyarakatan ajaran Nasakom. Nasakom ini merupakan singkatan dari nasionalisme, agama, dan komunis, di mana Nasakom ini dipelopori oleh 3 partai, nasionalisme oleh Partai PNI, agama oleh NU, dan komunis oleh PKI. Yang ketujuh, adanya politik konfrontasi dengan Malaysia. Presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora. Dwi Kora ini berisi 2 hal. Pertama, perkuat ketahanan revolusi Indonesia, dan yang kedua, membantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, Sabah untuk menghancurkan negara boneka Malaysia atau proyek Neokulin Inggris. Selanjutnya, yang kedelapan ialah menggiatkan usaha dalam merebut Irian Barat, salah satunya dengan mengeluarkan Trikomando Rakyat atau Trikora. Trikora ini berisi membubarkan negara boneka buatan Belanda, yang kedua, mengibarkan sang merah putih di Irian Barat, dan yang terakhir ialah bersiap untuk mobilisasi umum. Yang kesembilan, kebijakannya ialah Indonesia keluar dari PBB. Yang ke-10, Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games tahun 1962. Yang ke-11, Indonesia menjadi tuan rumah Ganevo atau
Games of the New Emerging Force. Yang ke-12, Indonesia mempelopori terbentuknya Gerakan Non-Blok atau GNB. GNB ini merupakan organisasi internasional yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar manapun. Selanjutnya, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Pertama, menafsirkan Pancasila terpisah-pisah, tidak dalam kesatuan bulat dan utuh. Maksudnya, pada demokrasi terpimpin ini didasarkan pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tetapi Soekarno menafsirkan terpimpin dengan arti pimpinan terletak di tangan pemimpin besar revolusi. Yang kedua, pengangkatan presiden seumur hidup. Seperti yang kita ketahui, pada Undang-Undang Dasar 1945 mengatur presiden memimpin selama 5 tahun. Tetapi, pada ketentuan TAP MPRS nomor 3 tahun 1965 mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Yang ketiga, Presiden membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955. Hal ini karena DPR 1955 ini menolak RAPBN, lalu Soekarno menggantinya dengan DPR GR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Selanjutnya, konsep Pancasila berubah menjadi konsep Nasakom atau nasionalis, agama, dan komunis. Hal ini dikarenakan Nasakom isi ajarannya itu saling bertentangan, yaitu antara komunis dengan agama. PKI juga memanfaatkan Nasakom untuk menggeser Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945 agar menjadi komunis. Selanjutnya, bergesernya makna demokrasi terpimpin menjadi pemusatan kekuasaan pada presiden. Hal ini terjadi karena pada demokrasi terpimpin itu cenderung terjadi pemusatan kekuasaan pada presiden. Hal ini menjadi pengingkaran terhadap nilai demokrasi itu sendiri. Selanjutnya, pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif yang cenderung memihak komunis. Ini terjadi karena kecenderungan pemihakan kepada Blok Timur atau RRC. Selanjutnya, yang terakhir ialah Manipol Usdek yang dibuat presiden menjadi GBHN. Manipol Usdek ini diusulkan oleh DPAS menjadi GBHN dan ditetapkan oleh MPRS agar menjadi GBHN. Hal ini terjadi pada pidato presiden penemuan kembali revolusi kita. Begitulah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Selanjutnya, akhir dari masa demokrasi terpimpin di Indonesia itu terjadi pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober dini hari terjadi penculikan dan pembunuhan perwira Angkatan Darat termasuk 7 jenderal. Kabar dari gerakan 30 September 1965 ini menyebar pada tanggal 1 Oktober dan membuat kericuhan serta kepanikan di masyarakat. Peristiwa G30 SPKI ini mengubah keadaan politik di Indonesia dan menandai berakhirnya demokrasi terpimpin di Indonesia. Pada tahun 1969, MPRS memberhentikan Soekarno sebagai presiden dan menggantikan dengan Soeharto. Indonesia memasuki era baru yang disebut sebagai demokrasi Pancasila. Sekian penjelasan dari saya mengenai masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.